Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini saya ingin melakukan sebuah review ya mengenai Zilatix karena diminta oleh teman-teman di grup. Saya bikin review singkat aja cara menggunakan dari Zilatix ini dengan objektif yang saya pakai sekarang adalah kebetulan brand awareness. Jadi bukan post engagement, walaupun tetap menghasilkan banyak engagement di sini. Ini adalah kolom sebelah kiri itu adalah interest, kemudian ini bisa kita atur reach, spend, cost per link klik, post comment. Ini bisa kita atur dengan kolom di sini ya. Kita bisa atur misalkan di sini kita pengen misalnya contohnya adalah impression. Contohnya. Nah, impression dia di awal. Misalkan impression ya. Nah, di sini bisa kita lihat bisa kita urutkan. Jadi kita urutkan misalkan berdasarkan impression. Kita pengen tahu interest apa sih dalam iklan kita. Ini semua interest ini ada di dalam satu adset. Jadi bukan bukan terpisah-pisah dalam banyak iklan. Kita bisa tahu interest mana sih yang paling memberikan impression paling tinggi. Nah, ini biasanya ya berbanding lurus dengan spend ya. Berbanding lurus urutannya dengan spend. 38.000 ini pasti spendnya tinggi. Toyota, Honda, Suzuki, mobil, otomotif industri, minivan, Daihatsu, Asus. Ya, Asus yang lucu dia muncul di atasnya Nissan. Spendnya lebih rendah dari Nissan, tapi dia impressionnya lebih tinggi. Nah, ini kalau kita urutkan berdasarkan impression. Kita bisa urutkan berdasarkan misalkan komentar. Nah, kita iklankan pengen pengen audiens yang paling engage kan dengan iklan kita. Nah, kita lihat yang berdasarkan komentar. Nah, kalau berdasarkan komentar tadi yang Asus, tadi mana Asus tadi? Asus, nah dia jauh di bawah. Ini dia 23 komentar ada di bawah di jauh di bawah Nissan. Tadi Nissan 44 ya. Kalau kita urutkan berdasarkan post like misalnya, contohnya ini yang like juga tinggi. Ini Asus berada di bawahnya Nissan juga. Nah, ini kasarnya begini ya. Kita bisa urutkan. Ini saya mulai dari cara menggunakannya dulu. Bisa berdasarkan post share. Nah, sekarang kita ingin tahu interest mana sih yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa lakukan dua hal, misalkan mana yang akan kita pertahankan dan mana yang akan kita eliminasi. Simpelnya kalau ini iklannya adalah post engagement, maka saya akan melihat parameter-parameter engagement, yaitu pertama komentar misalnya. Mana sih interest-interest yang paling memberikan komentar. Jadi secara intuitif Zilatix ini dia membantu kita untuk nge-sort data dari Facebook, mencari interest-interest mana yang performanya lebih tinggi daripada yang lain. Dalam kasus ini karena post engagement, maka saya cari berdasarkan komentar. Saya lihat 5 teratas atau 10 teratas ini yang paling sering orang berkomentar yang ini. Automobil, Toyota, Honda mobil, Suzuki, minivan, Daihatsu, Nissan misalnya. Nah, spend yang dikeluarkan adalah sejumlah ini. 105, 45, 44, 29, 25, 29, 21, 23 dalam satu bulan. Dalam satu minggu, 7 hari ke belakang nih datanya. Kita lihat ada interest di bawah ini ada yang spendnya juga tinggi. Ini contohnya $10 di iPhone 6. $10, tapi dia tidak memberikan komentar yang banyak. Kemudian hanya memberikan like aja di sini. Tapi angka cost per klik linknya, kebetulan iklannya ada linknya, murah, 1,6 contohnya. Dibandingkan dengan automobil, komen-komen, tapi nggak ngeklik link misalnya. Nah, ini kan ada beberapa variabel-variabel yang bisa kita optimisasi. Untuk optimisasi lebih lanjut ini kita mesti pakai tool dari Excel ya. Free kok toolnya, itu tool bawaan dari Excel untuk analisis data. Kebetulan itu agak kompleks dan apa namanya nggak usah diajarin secara lebih detail karena itu
mungkin ada yang sudah belajar ya, contohnya ada regresi, kemudian ya regresi linier, terus ada tuh faktor apa dulu waktu kuliah kan dapat yang begitu-begitu, itu analisis. Semua tuh ada apa namanya, ada pemanfaatannya masing-masing. Gimana kita melakukan optimisasi satu apa sekelompok data dari 3 atau 4 variabel dalam kurun waktu atau dalam hal ini berarti dalam interest tertentu. Cuma kita nggak perlu sampai sekompleks itu udah terlalu terlalu ribet. Kita baca secara insight aja, secara umum aja. Di sini secara umum interest yang memberikan komen tertinggi adalah di sini. Kemudian like misalnya, like juga sama, kurang lebih begini insight yang diberikan oleh data dari Facebook. Ini begini juga. Otomobil Toyota, Honda. Mungkin yang bawah-bawah ini akan saya kill, akan saya saya hanya akan mengambil, karena ini PE saya akan hanya mengambil komen teratas ini, saya ngambil mungkin 10, sisanya saya delete. Karena orang-orangnya menurut Facebook juga tidak terlalu berinteraksi. Contohnya ada cuma hanya 5 komen. Kemudian ini kan banyak yang kita bisa penghematan ya. Ini sih udah terlalu kecil. Ini udah nggak terlalu berpengaruh terhadap iklan kita, iPad 3, Nexus dan ini menuhin daftar interest biar nggak bingung kita ngelihatnya. Ini Ford Motor juga nggak ada, sedikit sekali. Kalau perlu 10 aja kita ambil di atas. Nah, karena ini iklannya PE, kita nggak bisa explore terlalu jauh. Tapi kalau seandainya iklan ini adalah website conversion, maka kita bisa explore. Misalkan kita tahu cost per click, nanti datanya kita compare dengan purchase-nya. Cost per purchase dan purchase. Jadi mana interest yang memberikan purchase tertinggi. Karena ini PE, saya nggak bisa menganalisis mana yang memberikan hasil terbaik. Tapi kalau dia purchase itu bisa kita analisis. Jadi interest mana yang memberikan purchase terbanyak. Contohnya kemarin malam saya analisis dari 20-an interest yang saya masukkan, ternyata hanya ada 3 interest yang memberikan purchase. Nah, ini kan berarti semacam kayak absurd ya. Yang lain hanya komen, tapi yang benar-benar purchase, atau saya lebih lebarkan, bukan purchase tapi conversion. Misalkan add to cart dan check out serta terakhir purchase, itu hanya ada kurang lebih 3-5 interest, yang lain nggak ada sama sekali. Berarti yang nggak ada itu apa yang harus kita lakukan? Ya kita delete aja, nggak usah kita gunakan, karena ngabisin budget. Ternyata budgetnya malah habis kebanyakan di sana, hampir 50-60% habis di interest yang nggak memberikan purchase sama sekali. Gitu. Jadi analisis data ini bisa memberikan insight. Lebih jauh ke depannya, mungkin nanti ada update atau seperti apa, bisa memberikan insight apakah iklan ini layak untuk diteruskan atau tidak. Itu bisa sebetulnya. Jadi diambil datanya, di scrap dalam 3 hari atau 4 hari, atau dalam 1 hari, sekarang kalau bisa langsung dibaca berapa rata-rata rata-rata CTR, misalkan berapa rata-rata CPC, apakah datanya terkonsentrasi ataukah menyebar. Kalau terkonsentrasi berarti misalkan hanya terkonsentrasi kayak tadi saya bilang ada di 3 interest aja, nah sisanya harusnya di kill. Kita bisa buat adset yang baru dengan lebih terkonsentrasi. Kita bisa milih nanti update dari Novi sudah bisa untuk multi ads. Jadi kita sudah tahu mana ads kreatif yang paling memberikan dampak terhadap interest tertentu. Nanti katanya bisa. Kita tunggu aja. Kalau bisa sampai sana, ya lebih mendalam lagi analisis kita. Dan terakhir saya juga sudah minta untuk mengenai download. Jadi data ini kalau bisa kita download ke Excel. Jadi bisa kita olah lebih lanjut datanya. Nah, kurang lebih review dari saya seperti itu. Untuk menggunakan, saya ulangi, karena kita pendekatannya iklan lokal post engagement, maka kita bisa analisis dari faktor-faktor engagement. Dari komen kita urutkan 10 teratas atau 5 teratas, kita bisa tes, cari yang angka yang paling sering muncul. Ini kan angka ini sebetulnya bukan terpisah dengan yang lain. Jadi satu orang misalkan menyukai 4 interest, dia bisa muncul di 4-4-nya. Jadi bisa menambahkan angka di 4-4-nya.
Artinya, secara umum data ini bersifat modus, muncul di setiap mana yang paling tinggi, itu artinya interest yang paling dimiliki oleh semua orang dan paling memberikan dampak terhadap iklan kita. Misalkan 183, ini 94. Jadi bisa jadi hanya ada 90 orang yang menyukai Toyota, dia juga berkomentar seluruhnya di automobile. Mungkin contohnya seperti itu. Berarti automobile ini layak kita gunakan sebagai interest kita dan Toyota. Misalnya seperti itu ya. Ini jangan-jangan yang iPhone 4 5 ini sebetulnya dia adalah orang-orang yang juga nge-like di sini. Kemungkinan ada sedikit. Nah, kalau kayak begini, secara modus kan dia munculnya paling sedikit, nah ini kita delete aja yang munculnya sedikit. Mungkin kurang lebih seperti itu, ini udah kepanjangan. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, bisa disampaikan di grup. Jadi nanti yang lain bisa baca juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.